Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Wahdar Project. Pada video kali ini saya akan melanjutkan tentang pembahasan belajar Python ya, dari dasar. Ini bagian yang kelima, yaitu saya akan bahas tentang kamus atau dictionary. Jadi dictionary itu adalah tipe data lain selain dari list dan tuple. Jadi cuma bedanya dictionary itu adalah dia tidak menggunakan indexing ya. Jadi lebih acak, tapi dia itu dihubungkan dengan suatu tipe data yang lain. Jadi data yang berpasangan. Jadi satu tipe data dinamakan keys, dan keys itu mempunyai value atau nilai. Nah, keys itu bisa tipe datanya apa aja, dan value juga bisa tipe datanya apa aja. Contoh di sini ya, mycat gitu. Ini ada semacam dictionary. Jadi mycat. Nah, di sini dictionary penulisannya adalah kurungnya tidak menggunakan kurung kotak ya, tapi menggunakan kurung kurawal istilahnya. Kurung kurawal. Nah, di situ ada contoh, isinya ada size. Size itu keys ya, atau kuncinya, kata kuncinya size. Nah, size itu berarti value-nya apa? Bisa kurus, bisa gemuk. Nah, ini fat. Ya. Terus kemudian color. Color itu kuncinya, dan kemudian value-nya adalah gray atau abu-abu. Disposition-nya, keterangannya dia adalah loud ya. Jadi antara keys dan value itu terhubung, dan dihubungkannya dengan tanda titik 2 seperti terlihat pada gambar ini. Ini anggota dari dictionary itu semuanya adalah string ya, string, tapi tidak harus string. Nah, jadi itu bagian kirinya adalah keys, bagian kanannya adalah value-nya, dan kesemuanya itu dinamakan items ya. Jadi item-item itu. Kemudian bagaimana cara seandainya kita memanggil sesuatu? Kita nggak bisa memanggilnya dengan indeks karena dia tidak berindeks. Jadi contoh dari mycat itu kita panggilnya size-nya, kita panggil keys-nya karena seandainya kita mau panggil sesuatu yang ada hubungannya dengan kita ingin memanggil sesuatu yang sesuai dengan kata kuncinya ya. Di sini adalah size. Nah, dia akan muncul fat. Kemudian bisa juga kita lakukan suatu print jadi suatu kalimat ya. My cat has my cat color ya. My cat has my cat color, terus ada fur ya. Nah, itu akan terprint my cat has gray fur di situ. Jadi kucing saya memiliki bulu abu-abu. Nah, contoh lain seperti di bawah ini ada spam sama dengan, nah ini keysnya juga bisa berupa integer seperti terlihat di sini 1 2 3 4 5 titik 2 luggage combination. Terus kemudian ada 42 di answer gitu kan. Nah, itu justru keysnya itu malah sebuah angka ya, dan value-nya adalah integer. Jadi tidak harus gitu value itu berupa integer dan keysnya itu string gitu, nggak harus seperti itu. Nah, terus kemudian yang membedakan dictionary dengan list apa gitu ya. Jadi pertama adalah jelas tanda kurungnya ya. Kalau tanda kurungnya itu berbeda ke satu. Yang kedua indexing, dia tidak ada indexing. Yang keempat dia dihubungkan, kalau dictionary itu dihubungkan dengan keys dan value gitu. Kemudian cara kita melihat apakah dengan urutan yang berbeda itu dictionary mempunyai nilai yang berbeda, tidak juga. Kita lihat ya di sini contoh ada spam, ini ada list ya, contoh list cats, dogs, mouse. Terus kemudian bacon isinya sama, cuma urutannya berbeda di sini. Ada dog, mouse, cats gitu. Apakah spam sama dengan bacon? Nah, salah ternyata kan. Tapi itu tidak terjadi kalau di dictionary ya. Contoh eggs, telur. Jadi ada name Zophie, species cat, age 8. Kemudian di situ ada ham, species cat, age 8, name Zophie. Jadi dibolak-balik aja, pasangannya dibolak-balik, urutannya dibolak-balik. Terus kemudian kalau kita tanyakan x sama dengan ham, hasilnya true gitu. Jadi artinya walaupun pasangannya itu diurutkan bolak-balik,
itu hasilnya akan true selagi tidak tertukar antara keys dan value-nya ya. Nah, terus di sini contoh kita ingin mengambil kata kunci yang tidak ada di dalam dictionary. Contoh, di sini ada spam, name, Zofi, age 7 tahun. Nah, itu kita spam color, kita minta colornya apa gitu dari Zofi itu, binatang itu seandainya. Nah, itu akan error ya, karena color itu nggak ada gitu, kata kunci color itu nggak ada di dalam dictionary spam seperti itu. Nah, terus kita lanjut. Sini ada dictionary birthday, Alice, April 1, Bob, Desember, Carol, Maret 4 ya. Jadi itu ini kayaknya hari lahir. Nah, kita lihat dengan cara ini ya, while true ya. Dengan cara while kita print enter, masukkan suatu nama kemudian gitu. Nah, terus di sini dilihat jika nama itu ulang tahunnya ada gitu kan, kemudian print itu nama ulang tahunnya dan namanya. Tapi jika tidak ada ya udah, kita masukkan lagi input, kita masukkan input ke dalam dictionary tersebut itu. Tapi itu sifatnya sementara ya, seperti itu. Dan akan menghasilkan seperti ini. Enter name itu Alice, kemudian April 1 is the birthday of Alice, kemudian enter name dan seterusnya. Terus kemudian kita tulis if Eva. Nah, if itu ternyata dia jawab if itu tidak ada. Terus tapi dia langsung nanya ulang tahunnya kapan? Desember 5 ya, 5 Desember. Nah, dia memasukkan ke database seperti itu. Tapi itu hanya untuk sementara. Begitu itu dimatikan, datanya hilang seperti itu. Kita akan menggunakan pemakaian keys, values, dan item ya. Jadi metode, ada 3 metode yang sering digunakan di dictionary. Contoh, kita ingin menampilkan value. Nah, dari value itu kita bisa, kan anggotanya ada banyak ya, kita bisa pakai for. Contoh, ada spam, colornya itu red, age 42. Nah, itu kita buat for ya, for v in spam.value. Jadi cara penulisannya spam.value. Titik 2 print v. Nah, akan menghasilkan red dan 42 seperti itu. Nah, seandainya kita ingin melihat keys atau kata kuncinya gitu, sama aja. Kita for k in spam.keys print k gitu ya, k. Nah, itu akan muncul color dan age-nya gitu. Nah, terus kemudian kalau kita ingin munculkan keys dan value-nya, maka kita memakai perintah spam.item metodenya. Jadi for i in spam.items ya. Terus lanjut print i. Jadi hasilnya color red, age 42. Seperti itu. Kemudian di sini ada juga kita bisa melihat dengan cara langsung ya, spam.keys bisa juga seperti itu. Nah, akan muncul dictionary keys seperti pada gambar. List spam.keys gitu. Nah, kita buat list itu, tapi kuncinya saja, kata kuncinya saja. Jadi color dan age kita tampilkan dalam bentuk list. Nah, dari spam ini, spam, color, add ya, seperti itu. Kita juga bisa menampilkan tampilan dua-duanya ya, item tapi ada keterangannya. Contoh seperti gambar itu ada keys, hasilnya keys titik 2 age, value titik 2 42. Keys titik 2 color, value titik 2 red ya. Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana caranya ingin melihat apakah memang suatu keys atau value itu ada di dalam dictionary. Nah, seperti itu. Nah, kita bisa lihat pakai cara metode spam keys ya. Bukan spam tapi keys ya. Contoh spam name titik 2 Zofi s titik 27. Spam in spam.keys ya. True ya, hasilnya true.
Nah, seperti itu. Berarti artinya name ada di dalam situ, keys. Terus keys name itu ada di dalam spam. Terus Zofi juga ada. Kemudian color itu tidak ada, false ya. Sini. Terus kemudian kita bisa tanya apakah color tidak ada di dalam keys? Ya benar, tidak ada di dalam keys. Color in spam itu false, atau color not in spam .keys itu juga true ya, otomatis. Nah, di sini juga kita bisa menggunakan metode get ya. Get method itu adalah ya, kita lihat untuk mengambil dua argumen. Contoh picnic items, apples sama dengan 5, apple titik 25, cup titik 2 ya. Nah, kita bisa buat I am bringing, itu kita jadiin string picnic item .get cups titik koma sama dengan 0 plus cups gitu. 0 artinya dia posisi awal ya. Nah, terus kemudian I am bringing 2 ya, langsung isinya 2 seperti itu. Kemudian untuk X, nah X itu kan nggak ada situ. Nah X ya 0, nggak ada, nolnya nggak, artinya nggak ada X di situ di picnic item itu. Nah, kemudian kita lihat di sini I am bringing, nah kita lihat gambar ya, apple dan cup ya, plus string picnic item X ya. X nya itu juga nggak ada kan, X jelas. Jadi artinya dia error di sini, error. Nah, bagaimana caranya jika kita ingin menambahkan ya, ingin menambahkan bagaimana caranya kita ingin menambahkan pasangan item pada suatu dictionary secara langsung ya, dengan hanya satu baris. Kita bisa, contohnya pada gambar ini ada contoh dictionary awalnya spam sama dengan name titik 2 poka age 5. Nah, kita bisa tambahkan spam dot set default. Jadi metodenya adalah set default sama set default kurung color dan black. Jadi keysnya color, value nya black. Nah, itu akan black. Nah, terus kemudian spam yang kita panggil lagi akan menambahkan color black age 5 name poka gitu, seperti itu. Terus kemudian kalau seandainya kita pakai spam set default color white itu, dia akan menghasilkan juga black karena defaultnya itu udah black atau settingan awalnya black. Oke, sampai di sini dulu tentang dictionary. Semoga ini bermanfaat. Nanti akan kita lanjutkan dengan materi terakhir, yaitu penulisan string. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.